Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin sharing mengenai apa itu perubahan, tujuan, sasaran, dan jenis perubahan, serta hambatan perubahan, bagaimana membuat perubahan berjalan, dan agen perubahan. Di sini sudah saya tuliskan mengenai beberapa sumber pengertian daripada perubahan. Menurut Pasmure, perubahan itu adalah mengubah cara mengerjakan sesuatu, mengubah cara berpikir, itu ya juga perubahan namanya. Menurut Robbins, perubahan itu adalah menjadikan sesuatu hal menjadi berbeda. Ditambahkan oleh Pot dan Lamarshall, pergeseran dari keadaan sekarang menuju keadaan yang diinginkan di masa yang akan datang. Dan perubahan itu bisa bersifat terencana dan juga tidak terencana. Yang dirubah adalah struktur organisasinya, teknologi, dan juga orangnya. Nah, ini adalah beberapa pengertian daripada perubahan. Jadi kalau kita simpulkan, perubahan itu adalah merubah cara mengerjakan seseorang, cara berpikir, atau membuat sesuatu menjadi berbeda yang menuju keadaan yang saat ini dengan keadaan yang diinginkan di masa yang akan datang melalui perubahan terencana maupun tidak terencana dalam struktur organisasi, teknologi, dan juga orang. Nah, apakah kita senantiasa perlu melakukan perubahan? Belum tentu. Kita harus mengkritisi dulu esensi atau pentingnya perubahan yang harus kita lakukan. Artinya kita harus bertanya dulu, apakah memang perubahan itu penting untuk dilakukan saat ini bagi perusahaan. Kenapa hal itu harus diperhatikan? Karena perubahan itu bukanlah hal yang mudah. Karena perubahan itu perlu effort biaya, tenaga, dan waktu. Nah, seperti itu. Jadi perlu dikritisi kembali apakah memang benar penting sekali saat ini bagi perusahaan untuk melakukan perubahan. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya. Jadi yang pertama, apakah ada yang salah dengan keadaan sekarang? Ada permasalahan enggak dengan organisasi ketika kita tidak melakukan perubahan? Ketika kita tidak melakukan perubahan, posisi kita tetap seperti ini dalam persaingan misalkan. Kita tetap di posisi ketiga dalam persaingan. Kemudian yang kedua, aspek apa dalam keadaan saat ini yang tidak bisa tetap sama? Apanya yang salah? Nah, ternyata sekarang pesaing sekarang lagi melakukan perubahan dalam teknologi yang besar-besaran. Terus kemudian ketika hal itu misalnya kita tidak melakukan perubahan, apakah berdampak? Apanya yang salah ketika kita tidak melakukan perubahan? Misalkan ketika kita tidak melakukan perubahan, maka posisi kita yang dari peringkat 3 menjadi peringkat 6 misalkan. Nah, Anda bisa menanyakan pertanyaan ketiga, itu serius nggak masalahnya penurunan peringkat itu? Jika memang hal itu serius, maka perlu dilakukan perubahan di dalam organisasi. Nah, kenapa kok kita harus berubah? Menurut Robbins, kita berubah karena untuk memperbaiki kemampuan organisasi. Dunia senantiasa berubah, maka organisasi juga harus mengikuti perubahan jika ingin tetap eksis di dalam kancah persaingan. Terus kemudian perubahan juga untuk merubah perilaku karyawan. Tujuan perubahan menurut Benis dulu adaptasi lingkungan. Sudah tadi mempertahankan identitas dan menyesuaikan dengan lingkungan. Kemudian apanya yang dirubah di dalam organisasi? Kita bisa merubah strukturnya. Yang awalnya struktur mekanik ke struktur organik. Awalnya struktur sederhana menjadi struktur yang berdasarkan divisi. Tergantung dari kebutuhan perusahaan dan kondisi perusahaan dalam kancah persaingannya. Selain struktur organisasi, yang dirubah juga bisa teknologinya. Bisa juga mengubah orangnya, cara berpikir orangnya, cara menyelesaikan sesuatu, cara menyelesaikan tugasnya, cara berpikirnya maupun perilakunya. Kemudian juga yang dirubah juga
ada pengaturan fisik juga, itu merupakan perubahan. Tata letak, layout ruangan, perubahan dalam proses mengerjakan sesuatu, misalnya dari mesin A, mesin B ke mesin C, sekarang kita rubah langsung mesin A ke mesin C tanpa melalui mesin B. Nah, karena ada peningkatan teknologi misalkan. Kemudian merubah budaya, merubah struktur, tadi sudah sama dengan punyanya Greenberg, dan memangkas biaya, perubahan dalam alokasi biaya. Nah, ini adalah sasaran perubahan atau hal-hal yang bisa kita rubah menurut Greenberg, Robin, dan Porte-Lamars. Jenis-jenis perubahan ini sudah saya terangkan dalam YouTube sebelumnya. Saya bacakan saja. Jenis-jenis perubahan itu adalah perubahan yang terencana, perubahan yang tidak terencana, itu menurut Robbins. Ada perubahan yang adaptive change, innovative change, dan radically innovative change. Menurut Hussey ada incremental change, fundamental change. Kalau Meyerson adalah sama incremental change, tapi dengan istilah yang berbeda. Mengenai apa itu perubahan terencana, perubahan tidak terencana, adaptive change, innovative change, dan yang lain sebagainya sudah saya kemukakan di dalam YouTube sebelumnya. Hambatan terhadap perubahan. Mengapa sih perubahan itu tidak selalu sukses? Karena perubahan tentunya ada sebuah hambatan. Apa itu salah satunya? Menurut Peter itu perubahan itu bisa dihambat oleh demografis, karena perubahan itu sifatnya relatif butuh waktu di dalam melakukan perubahan. Kenapa kok butuh waktu? Kita melakukan perubahan belum tentu disupport dari berbagai sisi manajerial, sisi manajemen, sisi karyawan, bisa juga melakukan penolakan atau resisten terhadap perubahan, maka butuh waktu untuk menyesuaikan diri, butuh pelatihan dan sebagainya. Nah, tentunya butuh waktu lama. Nah, ketika terjadi perkembangan demografi jangka panjang yang mempengaruhi arah perubahan organisasi, kita sudah merencanakan perubahan organisasi ke kanan, namun ternyata pergeseran dari demografis secara jangka panjang itu mereka bergeser ke kanan bawah. Nah, seperti ini tentunya nanti akan nggak match karena ada gap di sini. Jadi artinya karena kita perusahaan itu eksis supaya bisa eksis, dia harus senantiasa beradaptasi dengan keinginan lingkungan. Jadi keinginan lingkungannya kita sudah men-setting, misalnya kita ke sini, ternyata ada pergeseran perubahan keinginan lingkungan ke sini. Nah, tentunya perubahan kita tidak akan tercapai dong. Kita berubah kan untuk mempertahankan, untuk bisa eksis, untuk bisa memenuhi perubahan lingkungan. Tapi ternyata ada pergeseran perubahan lingkungan ke sini, padahal kita arahnya ke sini. Jadi perubahan butuh waktu lama, sedangkan perkembangan biografis secara jangka panjang itu akan mempengaruhi arah perubahan organisasi. Contoh, kita sekarang melakukan perubahan tentang mode trend untuk kedepannya yang awalnya ke arah barat-baratan. Kita masih butuh waktu lama untuk penyesuaian, tapi ternyata sekarang perubahan selera masyarakat udah bukan ke arah barat tapi ke Koreaan. Nah, misalnya seperti itu. Jadi itu kan akan menjadi suatu gap gitu ya. Kemudian hambatan lain adalah persepsi dari orang-orang yang melakukan perubahan. Misalkan karyawan, kalau persepsinya positif, maka dia bisa mendorong atau mendukung terjadinya perubahan. Sebaliknya, jika persepsinya negatif, maka dia akan cenderung menolak perubahan atau resisten terhadap perubahan. Salah satu contoh persepsi yang positif adalah dia merasa bahwa dengan adanya perubahan itu bisa mempermudah pekerjaan dan meningkatkan kinerja, maka dia akan mendukung adanya perubahan itu. Sebaliknya, jika mereka merasa bahwa perubahan itu berakibat dia kehilangan pekerjaan, kemungkinan tenaganya digantikan oleh teknologi, maka dia akan resisten atau menolak terjadinya perubahan itu karena dia takut akan kehilangan pekerjaan dan karena dia takut akan digantikan oleh
mesin atau digantikan oleh informasi. Lingkungan sosial juga akan mempengaruhi hambatan perubahan. Di dalam perusahaan, ketika melakukan perubahan, kita harus juga mempertimbangkan permasalahan lingkungan dan permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Ketika seiring, searah dengan budaya atau nilai yang ada di dalam masyarakat, maka kita tidak akan bentrok dengan masyarakat sekitar. Namun sebaliknya, jika perubahan itu justru mempengaruhi lingkungan masyarakat sekitar, misalnya menjadikan polusi yang lebih banyak, menjadikan atau bertentangan dengan norma masyarakat, tentunya akan terjadi penolakan dari lingkungan sekitar akan eksistensi perusahaan kita ini begitu. Terus mengapa perubahan itu gagal? Nah, ini saya menggabungkan dari Hussey, Donald, dan Potlamars. Nah, kenapa sih di dalam perusahaan itu sering mengalami kegagalan di dalam perubahan? Karena implementasinya perlu waktu lama dari perencanaan. Kita rencananya itu harus selesai misalkan dalam waktu 1 tahun, tapi ternyata kita bisa enggak selesai karena ada berbagai macam permasalahan, kita selesai dalam 3 tahun. Ingat arah perubahan masyarakat, perubahan selera masyarakat sudah bisa berpindah atau sudah bisa berubah dalam waktu 3 tahun ke depan. Nah, padahal kita masih proses perubahan ke arah yang sebelumnya. Kemudian, masalah tidak teridentifikasi sebelumnya. Belum mengidentifikasi benar-benar tentang 3 permasalahan pokok atau 3 pertanyaan pokok, tidak benar-benar diidentifikasi sebelumnya. Perlukah kita melakukan perubahan? Perubahan itu terjadi karena apa? Ada permasalahan apa? Kemudian kita juga harus mengidentifikasi apakah dengan perubahan yang kita lakukan kita bisa menyelesaikan masalah yang terjadi di perusahaan. Nah, itu tidak diidentifikasikan dengan baik, maka akan menjadikan perubahan itu gagal. Kurangnya koordinasi saat implementasi. Kita tahu bahwa manajer melakukan sesuatu melalui orang lain. Suatu perubahan tidak akan bisa berjalan tanpa dukungan dari setiap karyawan. Jika tidak ada koordinasi di dalam implementasi rencana perubahan, maka juga perubahan juga akan gagal, tidak sukses atau tidak berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Ternyata ada juga perhatian kita teralih bukan pada perubahan tetapi teralihkan total pada hal yang lain, misalkan persaingan. Kemampuan manajer kurang di dalam melakukan perubahan. Karyawan kurang melakukan pelatihan, kurang diberikan pelatihan, begitu misalkan perubahan teknologi, maka perlu pelatihan secara kontinu tentang teknologi itu untuk bisa diaplikasikan oleh karyawan. Ternyata pelatihannya kurang, maka perubahan tidak akan berjalan. Faktor eksternal yang tidak terkendali yang berdampak pada implementasi. Contoh, kita sudah merencanakan perubahan 1 tahun yang lalu, ternyata ada pandemi, gagal. Nah, begitu ya. Karena ada pandemi, karyawan tidak boleh masuk. Nah, seperti itu ya. Tidak masuk kerja karena adanya pandemi, seperti itu. From home ya, faktor eksternal. Baik, kemudian kurangnya pemimpin dan arahan dalam manajemen departemen. Jadi perubahan itu bisa terlaksana jika karyawan support, manajemen support, pimpinan, manajemen, dan karyawan, intinya orang-orang terkait di dalam organisasi itu support dengan perubahan. Kurangnya detail tugas pokok yang tidak diidentifikasikan dengan jelas, tidak memonitoring implementasi. Jadi sudah dibiarkan saja pokoknya berubah tapi tidak dimonitoring arah perubahannya kemana. Perlu biaya banyak. Perubahan itu menyebabkan ketidaknyamanan menurut persepsinya. Perlu waktu lama, tadi sudah nggih sama Hussey. Nilai berubah menjadi dogma atau menjadi aturan kaku yang memiliki legitimasi. Nilai yang sudah kita pegang itu terlalu kuat sehingga tidak mau berubah. Nah, itu juga bisa merusak atau merubah rencana perubahan. Hubungan membatasi fleksibilitas. Hubungan yang baik dengan atasan itu juga membuat kita tidak enak untuk mengarahkan ketika mereka melenceng dari perubahan. Dari proses menjadi rutin, perubahan yang telah mapan menjadi rutin dan tidak mendorong perlunya perubahan lagi. Nah, awalnya kita melakukan perubahan,
Kemudian kita merasa bahwa perubahan ini sudah berdampak positif kepada perusahaan kita. Sedangkan kita lupa bahwa selera masyarakat, lingkungan di luar perusahaan dan di lingkungan perusahaan senantiasa berubah. Karena kita sudah kepedean dengan perubahan sebelumnya dan kita sukses di situ, kita eksis di situ, kita tidak mau berubah lagi. Nah, padahal lingkungan senantiasa berubah. Cara pandang tertutup oleh keberhasilan, karena ini nyambung dengan sebelumnya, karena dengan perubahan sebelumnya kita berhasil sukses menjadi leader misalkan, menjadi pemimpin perusahaan papan atas begitu. Nah ternyata kita lupa bahwa lingkungan senantiasa berubah, kita nggak mau berubah. Jadi karena kita terhanyut bahwa merasa bahwa cara pandang kita saat ini adalah benar, karena ini yang menghantarkan kita pada posisi pertama di persaingan perusahaan misalkan seperti itu. Tapi dia lupa bahwa senantiasa berubah di lingkungan eksternal dan internal itu juga senantiasa berubah. Terus kemudian bagaimana cara membuat perubahan ini berjalan? Maka perlu SDM yang memahami tujuan perubahan. Sumber daya manusia kita harus memahami tujuan perusahaan dan mereka juga memiliki kompetensi untuk melakukannya. Tapi juga harus ada dukungan dari manajemen tentang proses perubahan ini begitu. Tidak hanya dari SDM yang dia mengerti tujuan perubahan, dia memiliki kompetensi, tapi juga harus dukungan dari manajemen untuk aplikasi dan kesuksesan daripada perubahan. Kemudian di dalam perubahan itu juga diperlukan orang yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perubahan berjalan ke arah yang tepat, bertindak sebagai katalis atau penengah, bertindak memperkirakan tanggung jawab untuk mengelola perubahan. Nah seperti itu, itulah disebut sebagai agen perubahan. Nah orang itu harapannya itu adalah orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang dihormati di kalangan karyawan, orang-orang di kalangan kelompok itu, orang yang didengar. Bisa juga adalah orang yang menduduki jabatan kunci juga demikian. Artinya yang ingin saya berikan, agen perubahan itu tidak akan bisa berjalan ketika tidak didampingi oleh kerjasama dari semua pihak di dalam perusahaan. Jadi perubahan itu memerlukan dukungan dan kerjasama baik SDM maupun manajemen. Jadi pihak-pihak terkait di dalam perusahaan itu harus juga searah untuk melakukan perubahan. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.